Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita, meneruskan pembahasan dari kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami, yang disusun oleh Ustadzun Al-Fadil Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf hafizahullahu ta'ala. Sekarang kita masih membahas kaidah yang keempat, minal qawaid al-kubra, dari kaidah-kaidah besar, yaitu la darara wala dirara. Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan. Dan telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama antara makna darar dan dirar. Dengan perincian yang telah kita jelaskan, dan intinya segala macam hal yang membahayakan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain itu ditiadakan di dalam agama al-Islam. Nah, sekarang kita masuki dalil-dalil dari kaidah ini. Silakan dibuka kitabnya halaman 89. Dalil-dalil kaidah, yaitu kaidah la darara wa la dirara. Berkata al-muallif hafizahullahu taala, banyak sekali dalil yang menguatkan kandungan dari kaidah ini selain hadis di atas yang merupakan pokok kaidah ini. Mana hadis yang dimaksud? Hadis la darara wa la dirara. Jadi ini termasuk di antara kaidah yang lafadznya terambil langsung dari nas. Dan ini termasuk di antara kaidah yang luar biasa. Jadi kaidahnya sudah kubra, besar, dan lafadznya diambil langsung dari nas, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, selain kaidah ini diambil dari dalil la darara wa la dirara, maka yang selain hadis di atas yang merupakan pokok kaidah ini, yang intinya adalah tentang menghilangkan sesuatu yang membahayakan diri dan orang lain dengan cara apapun, di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla tentang larangan wasiat yang membahayakan, yaitu di dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mim ba'di wasiyati yusa biha aw dainin ghaira mudar. Setelah ditunaikan wasiat yang dibuat olehnya, oleh mayit, atau setelah dibayar hutangnya dengan tidak memberi madarat kepada ahli waris. Ya, dengan tidak memberi madarat kepada ahli waris. Ini kata kuncinya. Meskipun ayat ini terkait dengan masalah warisan, setelah menerangkan pembagian waris, dimulai dari pembagian waris kepada anak perempuan, kemudian kepada ayah, kepada ibu, kemudian kepada suami dan kepada istri, dan seterusnya. Di akhir ayat Allah mengatakan mim ba'di wasiyah. Jadi warisan itu diberikan setelah ditunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh mayit, audainin, atau setelah dibayarkan hutangnya, ghaira mudar, dan wasiat itu tidak memberi madarat kepada ahli waris. Jadi adalah kata kuncinya ghaira mudar. Wasiat yang dapat
memberi madarat kepada ahli waris, maka dilarang oleh al-Islam. Jadi sekali lagi, meskipun terambil dalam satu kasus warisan wasiat, tapi intinya apa? Tidak boleh memadaratkan. Yang B, yaitu dalil yang kedua, firman Allah Azza wa Jalla tentang larangan rujuk kepada istri untuk tujuan membahayakannya, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 231. Allah Ta'ala berfirman, wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahun faamsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna dhiraran lita'tadu wa man yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Yang artinya, dan apabila kalian mentalak istri kalian, lalu ketika mereka mendekati masa iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula. Janganlah kalian rujuk mereka untuk memberi kemadaratan, karena dengan demikian kamu telah berbuat zalim, telah berbuat i'tida, aniaya kepada mereka. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka ia telah menzalimi dirinya sendiri. Nah, di sini juga sama, ya, ayat ini terkait dengan masalah rujuk dan perceraian secara khusus. Tetapi kalau kita tarik kesimpulan intinya, itu tidak boleh memadaratkan. Ya, ketika seorang wanita mendekati masa iddahnya, maka segera diputuskan. Masih ada kesempatan bagi seorang lelaki kalau mau rujuk, bisa. Ya, tentunya dengan catatan talak tersebut bukan talak 3 yang dikenal dengan talak bain bainunah kubra. Sudah pisah, tidak bisa dirujuk kembali. Talak 1 atau talak 2, tetapi masih ada kesempatan rujuk. Ya, dan ini terhitung talak raj'i, talak yang masih ada kesempatan rujuk. Maka silakan dirujuk kembali istrinya, atau sekalian diceraikan. Artinya biar dia selesaikan masa iddahnya, dengan demikian dia bisa menikah lagi dengan lelaki lain. Nah, karena itu ketika kalian hanya sekedar ingin merujuk istri untuk berbuat madarat kepadanya, maka tidak diperbolehkan. Apa? Ada istilah itu, dilepas apa? Eman, terus gimana? Ditinggal gimana? Ya, intinya pokoknya nggak suka kalau istrinya itu bisa nikah lagi, nggak suka. Tapi dia juga nggak pingin dengan istrinya. Jadi dia sebenarnya ingin pisah, tapi nggak suka kalau istri nanti setelah pisah nikah lagi. Akhirnya apa? Ya sudah, nggak jadi tak cerai. Tapi setelah dirujuk ternyata nggak dinafkahi, ditinggal. Nah, ini rujuk yang memadaratkan. Inilah makna firman Allah, wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu. Jangan kalian tahan mereka. Artinya jangan kalian mempertahankan istri enggak jadi dicerai, karena begitu mendekati masa iddah, ya sudah kamu rujuk dengan saya. Kamu saya rujuk. Ya, maka sudah. Karena masih masa iddah, dirujuk, batal sudah masa iddahnya, dia resmi menjadi seorang istri lagi. Tapi lita'tadu itu untuk memadaratkan dan untuk mendolimi dia. Setelah dirujuk ternyata ya dizolimi lagi, tidak dinafkahi, dan berbagai macam kezaliman-kezaliman yang ada. Inilah makna tadi yang saya sampaikan di apa? Lupa saya. Ya, jadi ada istilah yang persis dengan itu, intinya dibuang sayang tapi dipertahankan juga enggan. Nah, ini
Ya kurang lebih seperti itulah. Nah, maka ini dilarang dalam Islam. Meskipun ayat ini terkait dengan masalah rujuk, tapi intinya apa? Dilarang memadaratkan. Dilarang memadaratkan. Termasuk makna la dhirar. Taib. Yang C, dalil yang ketiga tentang dari kaidah la dharara wa la dhirara ini, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang masalah menyusui anak. Allah berfirman, la tudara walidatum biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Yang artinya janganlah seorang ibu mendapatkan kemudaratan disebabkan oleh anaknya, dan juga seorang ayah karena anaknya. Ya. Jadi ini terkait dengan masalah penyusuan dan masalah orang tua dengan anak. Jadi jangan sampai anak ini menjadi sebab orang tuanya, ayah dan ibunya mendapatkan madarat. Intinya seperti itu. Ayat yang keempat, yang di firman Allah Ta'ala dalam surat At-Talaq ayat yang ke-6. Dalil yang keempat dalam surat At-Talaq ayat yang ke-6. Allah berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihin. Ini mirip seperti dalil yang kedua, yang B, yaitu artinya tempatkanlah mereka para istri kalian di mana kalian bertempat, ya, di mana kalian tinggal menurut miwujdikum, kemampuan kalian. Wala tudarruhunna, dan janganlah kalian menyusahkan mereka, janganlah kalian memudaratkan mereka, litudayyiqu alaihin, yaitu untuk menyempitkan hati mereka. Jadi ayat ini terkait dengan kebijakan suami hendaknya memberikan nafkah kepada istri, menempatkan mereka di mana kita tinggal, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Intinya ada dua pihak di sini harus memahami keadaan. Istri harus memahami keadaan suami. Kalau memang suami mempunyai ya sementara jadi kontraktor, apa kontraktor? Kontrak sana, kontrak sini, ya harus maklum, ya harus menyadari. Suami pun juga demikian. Kalau ternyata dia mampu untuk tinggal yang lebih baik, jangan istrinya ditinggal. Ya, dia tinggal di rumah sendiri, istrinya ditempatkan di kos-kosan. Nah, ini, ya. Artinya ini istri masih satu misalnya, istri masih satu, ya, suaminya nggak mau susah. Artinya wis istriku tak koskan aja, tapi aku kalau malam tidurnya di mana misalnya, di hotel kah? Nah ini, jadi untuk istrinya dimadaratkan. Atau paling tidak kalau bersama-sama ya tinggal di tempat yang enak. Tapi kalau istrinya sudah ditinggal, ditempatkan di tempat yang kurang layak. Nah ini makna apa? Wala tudarruhunna, dari segi tempat tinggal. Dan ini hanya sebagai contoh saja, sebagai contoh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait makna askinuhun, berilah tempat tinggal mereka sesuai dengan kemampuan kalian, ya. Wala tudarruhunna, jangan kalian madaratkan mereka untuk membuat hati mereka sempit. Nah ini dalil yang keempat. Dan yang terakhir dalil yang kelima, yang E, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi ini, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman tersebut haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ini terjemahannya ada yang kurang, ya.
wa ja'altuhu bainakum muharrama. Jadi setelah koma itu ada tambahan. Wa ja'altuhu, dan aku jadikannya, kezaliman, bainakum, di antara kalian, muharrama, diharamkan. Baru fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Dari sini kezaliman adalah salah satu bentuk kemadharatan. Maka dilarang bagi kita untuk memadharatkan. Salah satu bentuk kemadharatan adalah menzalimi orang, dan Allah telah haramkan kita menzalimi satu dengan yang lainnya. Dan masih banyak lagi dalil-dalil lainnya. Jadi dari kelima dalil ini plus dalil hadis yang merupakan nas dari kaidah mencukupi bahwasanya Islam menolak segala macam bentuk kemadharatan. La darara wa la dirara. Selanjutnya penerapan kaidah. Kayaknya tidak mungkin untuk menyebutkan semua penerapan kaidah ini. Namun kita isyaratkan pada sebagiannya saja. Karena jelas segala macam kemadharatan nggak mungkin kita sebutkan semuanya. Ya. Namun di sini akan kita isyaratkan, kata mu'alif, sebagian saja. Adapun yang lainnya silahkan untuk dikiaskan sendiri dengan yang sudah ada. Di antara penerapan kaidah ini ada yang terambil dari asar para sahabat ataupun yang ditegaskan oleh para ulama. Di antaranya A. Ini mulai masuk contoh kaidah. Barang siapa yang barangnya dirusak oleh orang lain, maka dia tidak boleh merusak barang milik orang lain tersebut, karena itu akan memperluas kemadharatan tanpa ada faedah yang berarti, namun cukup dengan meminta ganti rugi. Nah ini, jadi contoh kaidah, penerapan kaidah ini, apabila ada suatu barang yang kita miliki dirusak, misalnya oleh orang, maka kita jangan balas ngerusak barang tersebut, barang orang lain tersebut. Karena apa? Akan memperluas kemadharatan. Bisa jadi nanti dia akan balas lagi dengan yang lebih besar. Kita pun terus seperti itu. Kita balas lagi dengan lebih besar, enggak ada habisnya. Maka cukup dengan kita meminta ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan orang lain tersebut. Ini makna kaidah atau penerapan kaidah yang pertama. Jelas ya? Jadi kalau ada di antara barang kita yang dirusak, cukup kita ganti rugi. Dengan demikian kemadharatan hanya terhenti pada barang kita saja. Adapun kalau kita membalas, maka bisa jadi kemadharatan akan lebih meluas. B. Contoh yang kedua. Seandainya ada seseorang yang menyewa tanah orang lain untuk ditanami padi atau tanaman lainnya, lalu habis masa sewa padahal padi masih belum waktunya panen, maka tanah itu masih berada dalam genggaman yang menyewa sampai masa panen dengan membayar tanah sewa tambahan sesuai adat yang berlaku di masyarakat. Itu demi menghilangkan kemadharatan kalau tanaman harus dipanen sebelum waktunya. Artinya begini, masa panen, masa sewa misalnya habis akhir bulan ini, sedangkan akhir bulan nanti belum waktunya panen, tapi sudah menjelang masa panen. Anggaplah kurang 1 bulan lagi lah. Maka termasuk memadharatkan apabila si pemilik tanah itu tidak mau tahu dengan kondisi padi yang sedang ditunggu masa panennya. Tidak mau tahu kondisi penyewa. Pokoknya habis waktunya panen ya sudah. Nah ini, maka akan timbul kemadharatan. Itu apa? Masa panen akan dipercepat dan tentu hasilnya akan jelek, dan ini akan merugikan penyewa. Lalu bagaimana agar tidak memadharatkan? Beri tambahan waktu.
dan tentu saja ada gantinya. Mungkin bisa dihitung ya, kalau nyewa sebulan 2 bulan lebih mahal daripada akumulasi setahun dibagi 12 misalnya. Asalkan masih wajar sesuai dengan kondisi adat. Misal setahun 12 juta, berarti sebulan harusnya berapa? 1 juta. Tapi karena ini nyewanya cuma 1 bulan, maka 1,5 karena cuma 1 bulan. Ini saya rasa masih apa? Masih masuk akal, masih tidak terlalu memberatkan. Nah, seperti ini apa yang sepatutnya dilakukan. Jadi tidak memadaratkan penyewa, sehingga terwujudlah saling ridha dan saling menguntungkan. Pemilik tanah tidak dirugikan, toh ada biaya sewa 1 bulan, dan penyewa juga tidak dirugikan, bisa panen tepat waktu dan maksimal. Kemudian contoh penerapan kaidah yang C, singkat padat jelas. Haram merokok, karena itu akan membahayakan diri pelaku dan orang yang ada di sekitarnya. Jelas ya? D, boleh bagi pemerintah untuk melarang para pedagang dari mengimpor barang dari luar negeri. Jadi pemerintah boleh melarang pedagang untuk impor dari luar negeri, kalau hal itu akan membahayakan perekonomian dalam negeri. Kalau dibolehkan impor, nanti barang-barang dalam negeri nggak laku misalnya, sehingga perekonomian dalam negeri rusak. Maka boleh pemerintah untuk melarang para pedagang agar tidak memadaratkan pedagang lokal. Begitu pula sebaliknya, boleh bagi pemerintah untuk melarang ekspor barang ke luar negeri kalau barang tersebut sangat terbatas dan tidak mencukupi kebutuhan penduduk negeri tersebut. Dalam negeri masih butuh banyak barang, maka para pedagang dilarang untuk ekspor, meskipun harga ekspor mungkin lebih tinggi, maka boleh. Karena apa? Dengan tujuan tidak memadaratkan negeri tersebut, perekonomian negeri tersebut. Yang E, dilarang menimbun makanan atau benda lain yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena itu akan membahayakan mereka. Termasuk diantara penerapan kaidah la dharara wa la dhirar, ya, menimbun makanan atau benda lain yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi ditahan supaya nanti semakin langka, setelah itu dijual dengan harga yang tinggi, karena orang sudah saking butuhnya. Maka nggak boleh menimbun barang yang dibutuhkan masyarakat. Ini adalah memadaratkan mereka. Kemadaratan yang pertama, masyarakat tidak bisa memperoleh barang tersebut sedangkan mereka butuh. Kemadaratan yang kedua, nanti setelah ditimbun harganya tinggi, dan tentu saja ini akan mengakibatkan kekacauan. Otomatis yang punya harta melimpah sajalah yang mampu menikmati barang tersebut. Padahal ketika harga masih pasaran, belum ditimbun, banyak yang mungkin masih bisa menjangkau untuk membeli barang tersebut. Ini kemadaratan yang besar yang sepatutnya diperhitungkan oleh para penimbun makanan atau barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Yang F, yang terakhir, di antara bentuk kemadaratan atau penerapan kaidah la dharar, jangan memadaratkan, kalau ada seseorang yang pesan kepada tukang kayu untuk dibuatkan lemari, maka dia wajib untuk menerimanya kalau si tukang kayu telah membuatkan sesuai dengan kriteria yang disepakati. Karena kalau tidak, maka akan memadaratkan tukang kayu tersebut. Jadi pesan lemari, spesifikasi, spesifikasinya sudah jelas. Kemudian barang sudah jadi,
dengan spesifikasi yang sesuai dengan yang diinginkan. Lalu tiba-tiba nggak jadilah. Nah ini apa ini namanya? Hah? Kenapa? Ria? Bukan. Nggak, orang yang nggak jadi pesen. PHP ya. Pesan sesuai dengan apa namanya spek yang diinginkan, begitu barang udah jadi ternyata tidak jadi diambil. Nggak jadi Pak. Nah ini, maka ini adalah kezaliman. Ini adalah kemadaratan. Makanya sebenarnya ada solusi. Ada solusi dalam masalah ini, yaitu orang yang mau pesan seperti ini hendaknya menyerahkan uang terlebih dahulu. Jadilah jual beli salam. Jual beli salam, uang di depan, barang belakangan. Ya. Meskipun barang ini dibuat, karena memang sebenarnya ada sedikit perbedaan antara jual beli salam dan jual beli semacam ini yang disebut jual beli al-istisna. Minta dibuatkan. Barangnya nggak ada, minta dibuatkan. Adapun jual beli salam, mungkin barangnya sudah ada. Ya, beli semen misalnya 100 sak. Ini uangnya sekarang saya bayar lunas, tapi semennya bulan depan dikirim aja. Atau tahun depan baru dikirim. Semennya udah ada. Nah, ini jual beli salam. Ya, adapun al-istisna membuatkan. Jadi termasuk di antara jual beli salam. Nah, kalau sudah dikasih uang sesuai dengan harga yang ada, maka ya sudah selesai. Barang jadi, speknya persis, kasihkan ke pembelinya. Uang sudah dipegang sama penjual, selesai urusan. Tapi kalau cuman pesan seperti ini, ya ini. Jadi bisa apa? Menimbulkan kezaliman. Sudah beli nggak jadi, udah pesan nggak jadi. Nah dari sinilah maka sebagian para ulama ya atau mayoritas para ulama membolehkan DP. Uang apa namanya? Uang panjer, ya, uang muka, beda, tanda jadi, ya semacam itulah. Yang mana nanti seandainya ada suatu hal yang bleset, nah bahasa kampanye bleset gitu ya, maka para ulama membolehkan untuk apa? Menahan uang DP tadi, karena Anda nggak jadi beli ya DP-nya hangus. Nah ini, meskipun ada juga yang tidak memperbolehkan, tapi dengan uang DP tersebut paling tidak penjual sedikit dilindungi. Tapi kalau tidak ada DP dan juga tidak ada salam, uangnya nggak ada, Pak kayak nasi begitu jadi gak situ Pak. Nah ini PHP nih, maka ini bentuk kemadaratan. Ya, 6. Dari sini maka ini contoh-contoh yang ada dan contoh yang lain masih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini Anda tanyakan sebelum kita lanjutkan cabang kaidah. Tidak ada? Lanjut. Cabang-cabang kaidah la darara wa la dirara. Sebagaimana pembahasan kaidah-kaidah sebelumnya, yang pertama, kedua, ketiga, itu ada cabang-cabangnya. Jadi kaidah kubra besar, di bawahnya ada cabang-cabangnya. Maka demikian pula kaidah la darara wa la dirar memiliki cabang. Ada beberapa kaidah yang merupakan cabang dari kaidah besar ini. Di antaranya adalah yang pertama, ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Ad-dararu yudfa'u biqadri al-imkan. Sesuatu yang memadaratkan, membahayakan harus diantisipasi semampunya. Jadi harus dicegah semampunya. Makna kaidah, berkata al-muallif hafizahullah, bahwa secara hukum syar'i sesuatu yang membahayakan itu harus diantisipasi semampunya, jangan sampai terjadi.
Kalau hal itu bisa dilakukan dengan tanpa menimbulkan bahaya lainnya, maka itulah yang sebenarnya harus dilakukan. Namun jika tidak memungkinkan, maka dilakukan semampunya meskipun menimbulkan bahaya yang lebih kecil. Kaidah ini memberikan sebuah faedah untuk menggunakan segala cara yang memungkinkan demi sebuah tindakan preventif atau antisipasi. Jangan sampai ada sebuah bahaya yang akan datang. Sebagaimana ungkapan yang masyhur, menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Kayaknya mencegah ya. Ya kan? Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Wallahu alam. Mungkin beliau Al-Ustaz hafizahullah mendapatkan dari redaksi yang berbeda. Namun singkat saya yang masyhur itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan untuk melakukan hal ini maka dengan batas kemampuan yang ada. Dalil kaidah, maksudnya dalil cabang kaidah ini. Di antara yang mendasari dasar kaidah ini adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat ke-60. Surat Al-Anfal ayat yang ke-60. Allah Ta'ala berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Yang artinya, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian mampu, yang kalian sanggupi, berupa kuda-kuda yang ditambatkan untuk berperang, yang dengan persiapan itu kalian menggetarkan musuh Allah. Turhibuna bihi aduwallah, ya, kalian membuat gentar musuh Allah dan musuh kalian dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Ya, jadi di sini sebelum mereka menyerang kita tanpa persiapan, siapkan dulu apa? Persenjataan kita, kekuatan kita, pasukan kita, dan yang semisalnya. Nah, ini yang dimaksud apa? Mencegah kemadaratan sebelum kemadaratan itu datang. Ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Kalau kaum muslimin tidak mempersiapkan apa-apa, mempersiapkan kuda, mempersiapkan senjata, mempersiapkan pasukan, melatih, maka madarat besar akan datang tiba-tiba misalnya, dan kaum muslimin tidak mampu menghadapinya. Maka persiapkan dulu. Nah, perhatikan di sini al-mu'allif mengatakan sisi pengambilan dalil dari ayat ini bahwa Allah Azza wa Jalla memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan kekuatan diri untuk mencegah bahaya yang akan datang dari musuh. Hal itu untuk menakut-nakuti mereka, membuat mereka gentar, sehingga mereka tidak akan menyerang kaum muslimin. Dan seandainya mereka menyerang, maka kaum muslimin sudah punya persiapan diri. Ya, jadi sebelum madarat itu datang, kita sudah bersiap penangkalnya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, sekarang contoh penerapan kaidah ini. Yang pertama, disyariatkan jihad untuk menolak bahaya yang datang dari musuh Islam. Jadi sebelum kita diserang, maka kita terlebih dahulu mempersiapkan diri. Entah dengan menyerang atau mungkin dengan mempersiapkan garis pertahanan. Tergantung kebijakan dari Amirul Mukminin. Ya, tergantung kebijakan dari pemimpin kaum mukminin. Yang B, adanya syariat hukuman bagi para pelaku tindakan kriminal untuk menjaga jangan sampai orang dengan mudah berbuat kejahatan. Karena kalau seseorang mengetahui bahwa kalau dia berbuat jahat akan mendapatkan hukuman yang setimpal, maka itu kan itu maksudnya akan, maka itu akan menyurutkan niatnya. Ya, jadi adanya syariat hukuman bagi para pelaku tindakan kriminal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tindakan kriminal yang disebut di dalam contoh penerapan kaidah ini memang tidak disebutkan secara spesifik.
Kriminal apa? Yang kita kenal dengan istilah apa? Kriminal itu? Al-jinayah. Al-jinayah. Ya, tindakan kriminal. Dalam kitabul fiqh, kitab-kitab fikih itu masuk pada pembahasan al-jinayah. Ya. Maka pencurian misalnya ada hukuman potong tangan. Zina bagi yang sudah pernah menikah hukumannya rajam. Yang belum pernah menikah dihukum cambuk 100 kali lalu diasingkan selama setahun. Peminum khamar dicambuk 100 kali dan yang misalnya. Nah ini. Maka ini apa? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Agar apa? Agar orang yang akan berniat melakukan kriminal tersebut minimal mengurungkan niatnya, minimal berpikir. Maka ini termasuk tindakan apa? Mencegah kemadharatan yang lebih besar. Bayangkan kalau tidak ada hukuman bagi pelaku kriminal, maka tentu apa? Orang akan bermudah-mudahan dalam berbuat kriminal. Termasuk diantaranya hukum had atau hukum apa? Selain hukum had itu, kalau hukum had itu hukuman yang telah ditentukan oleh syariat. Takzir, hukum takzir. Yaitu apa? Kebijakan ini dikembalikan kepada pemimpin kaum muslimin. Misalnya apa? Hukuman bagi pelaku kriminal apa? Yang misalnya nggak ada ketentuan hukuman hadnya. Apa contohnya? Korupsi, narkoba, hacker, wah ini hacker, meretas, ya meretas kan ya, meretas website dan lain sebagainya. Ini nggak ada hukumannya di dalam Islam, bukan masuk pencurian dan lain sebagainya. Termasuk juga mungkin korupsi. Korupsi itu bukan pencurian, ya meskipun mungkin lebih dahsyat dibandingkan pencurian. Ya, karena di antara penjelasan para ulama definisi pencurian itu apa? Mengambil sesuatu milik orang lain di tempat yang ia terjaga, di tempat yang memang terjaga. Ya, masuk ke rumah, yang namanya rumah milik orang yang nggak bisa kita bebas masuk. Kita masuk menerobos keamanannya lalu kita ambil, ini namanya mencuri. Tapi kalau barang yang keleleran diambil namanya apa? Ghasab. Ya. Ghasab. Hukumannya beda dengan mencuri. Ya. Adzan, jamaah adzan. Nah, jadi hukumannya bukan mencuri. Nah, semacam inilah maka adanya hukum ta'zir, lalu mungkin kebijakan dari pemimpin, hukuman bagi hacker sekian tahun penjara dan denda. Nah, ini boleh. Demi untuk apa? Menolak madharat yang lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, fadhal mungkin bisa adzan terlebih dahulu.
Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi yang C. Ya, yang C. Contoh penerapan kaidah ad-dararu yudfa'u biqadri al-imkan. Yaitu boleh untuk menolak transaksi dari seorang yang safih. Apa itu safih? Orang yang tidak mengerti mengatur keuangan dengan baik, meskipun dia sudah balik. Ya, safih itu kalau dalam bahasa kita orang yang idiot, pandir, dan yang semisalnya. Juga dari seorang yang muflis, orang yang bangkrut dan mempunyai banyak utang. Untuk apa? Untuk menahan bahaya yang akan muncul pada hartanya safih maupun orang yang menghutangi muflis tersebut. Artinya begini, ketika kita mengetahui orang yang tidak bisa membelanjakan uang dengan baik, ya, maka kita boleh untuk menolak transaksinya. Ada orang yang idiot bawa uang 100 juta. Ngelihat HP kita ini, HP mau tak beli 100 juta ini. Kalau sama-sama ridho, ya nggak apa-apa. Masalahnya ini safih. Orang ini orang yang bukan rasyid, lawan dari syafi, lawan dari safih rasyid. Orang yang sudah pandai dalam mengatur uang. Ya, masa barang segini 100 juta. Nah ini. Maka kita menolak, enggak, sudah, enggak saya jual ini. Nah ini kalau kita orang yang baik. Nah, maka dari itu kita menolak pembelian dari orang yang safih tersebut. Untuk apa? Untuk menjaga kemudaratan yang lebih besar. Ya, nanti bisa jadi keluarganya akan menuntut kita. Nanti akan ramai dan lain sebagainya. Demikian pula orang yang muflis, orang yang bangkrut. Bangkrut dari segi harta. Karena muflis itu ada yang bangkrut dari segi pahala, yaitu orang yang menzalimi orang lain dan seterusnya. Nah, orang yang bangkrut dia punya banyak hutang. Qadarullah dia mau beli barang kita. Misalnya HP ini tadi dijual berapa enaknya ini? Gak saya jual ya. Katakanlah 2 juta. Ya. Ada orang yang kita kenal banyak utangnya. Utang ke sana kemari belum dibayar. Lalu dia bawa uang 2 juta. Ini HP-mu saya beli 2 juta di depan mata kita. Maka boleh kita tolak. Bahkan sepatutnya kita tolak. Agar apa? Agar kita tidak memadorotkan orang-orang yang telah menghutanginya. Bayaran sih utang menang kono. Ya, jangan kita ambil kesempatan demi untuk apa? Memuaskan nafsu kita. Ya, jadi seperti ini untuk preventif. Kalau kita ambil uangnya dan kita kasih HP kita, nanti akan terjadi madarat yang lebih besar. Orang-orang yang harusnya dibayar hutangnya nanti akan menyalahkan kita dan lain sebagainya. Maka dari itu ini termasuk di antara kaidah atau cabang kaidah dari la darara wala dirar. Intinya menolak
kemadaratan semampu kita. Wallahu a'lam bishawab. Adapun kaidah yang kedua, cabang kaidah yang kedua insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, ada yang disampaikan? Sebelum membaca yang tertera di sini, ada yang sampaikan terkait dengan pembahasan di malam hari ini? Kalau nggak ada, saya bacakan pertanyaan di sini. Ustadz, apa hukum lomba atau undian yang mana kita membayar untuk mendapatkan kupon, lalu kupon tersebut diundi untuk mendapatkan hadiah? Apakah ini termasuk judi? Termasuk judi, ya, termasuk judi. Kita membayar lalu dapat kupon, lalu kupon itu diundi untuk mendapatkan hadiah, maka ini judi, ya. Maka ini termasuk judi. Nah, ada yang tanyakan lagi? Diwajibkan setiap rumah itu diwajibkan harus minimal beli sendiri gitu. Kalau kita nggak mau ya harus mau gitu. Kalau nggak mau, loh ya. Lah gimana orang yang ngambil uang kita? Lah iya. Lah iya, gimana dia ngambil uang kita? Uang dompetnya kita yang megang kok. Nanti kan tekniknya sama tetangga itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Pak Taufik mungkin punya ide. Biasanya Pak Taufik itu luar biasa. Hah? Gimana? Betul ya? Jadi pertanyaannya, kalau enggak membayar itu takut dimusuhi orang, ya, takut. Ya jelas lah, kita terus terang aja. Karena dia mau maksa kita, ya nggak bisa. Uang dompet kita pegang. Jadi kita karena nggak enak aja, jujur aja, ya. Karena nggak enak, akhirnya kita mau nggak mau bayar. Nah, misalnya seperti itu. Gimana caranya supaya kita nggak membayar? Ada ide? Safar, nah itu. Cegat, saat turun cegat kita ngasih oleh-oleh. Ini makan bareng, langsung masuk ke mulut mereka. Tidak ada masalah. Nah, ini termasuk ide bagus. Dok, akhirnya kan uang itu kan masuk ke mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tanyakan diri kita sendiri. Yang jelas itu nggak boleh. Yang jelas nggak boleh. Mau diapa-apakan ya. Kalau saya ngomong boleh ya, berarti saya nggak amanah gitu ya. Nggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang sampaikan? Ya. Maksudnya? Loh, kita bayar dapat kupon kan? Nah itu jual beli kan? uangnya itu dialokasikan buat hadiah atau enggak gitu. Kan yang tidak boleh itu kan uang kupon itu terus diberikan hadiah buat lomba. Kita tak tahu apakah penjualan kupon itu dialokasikan buat hadiah atau yang lain. Nah terus kita dapat kupon untuk apa? Diundi kan? Kan biasanya itu kan ada donatur. Ya sama saja. Ya donatur itu hanya katakanlah nambahi kualitas hadiah. Ya, tapi pada hakikatnya tetap diambil dari situ. Nah ini. Ya jadi akui kalau kita memang lemah iman sehingga kita ya terpaksa melakukan itu. Jadi ini dosa. Nah, ini dosa. Ya. Nah. Ini perihal boleh pemerintah melarang pedagang mengimpor dari luar negeri. Bagaimana hukumnya jika membeli barang impor tanpa lisensi dari pemerintah?
Lah peraturan pemerintah bagaimana? Peraturan pemerintah gimana? Boleh nggak? Ya, ya itu jawabannya. Sudah tahu ya. Lah ya, transaksi seperti itu sebenarnya diperbolehkan atau tidak? Lah sama itu. Ya ini bahasan yang cukup pelik ya. Ya nanti tanyakan Ustaz Erwandi atau mungkin ada yang tahu jawabannya di seingat saya ya wallahu alam tidak diperbolehkan ya. Karena termasuk di antara ini juga bisa masuk kaidah. Apa itu? Termasuk di antara bentuk perlindungan pemerintah terhadap konsumen. Yang namanya barang yang tidak ada apanya, katakanlah lisensi dari pemerintah, maka kalau ada apa-apa, nah ini salah satu yang dirugikan nanti siapa? Konsumen. Ya tidak ada hak perlindungan konsumen dan semisalnya, karena memang beli di pasar gelap tadi. Jadi wallahu alam mungkin bisa ditanyakan ustadz yang lainnya, dan kalau ada mungkin nanti bisa di-share kepada teman-teman yang lainnya. Wallahu alam. Taib, ada lagi disampaikan? Baiklah, jika tidak ada kita akhiri. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.